Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Al-Muhadir Al-Yaum Al-Ustadz Al-Hajj Dedi Ali Koharudin SS, dipersilakan Ustadz. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna alim. Al-ayah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita tanggal berapa Ramadan sekarang Bapak Ibu? 25 ya, bagi kita yang mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Tapi bagi saudara kita ada yang sudah 26 hari sekarang ya. Dan 25, alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita bisa berada di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah ya. Ini di masjid ya, suatu tempat yang paling baik yang ada di bumi ya. Khairul makan masajidukum ya, begitu kata Rasul, sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjid kalian gitu kan ya. Jadi insya Allah kita ada di tempat yang terbaik ya menurut pandangan Allah gitu kan ya. Kemudian kita berada di suasana yang penuh dengan kebaikan, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah, rahmat Allah gitu kan ya. Kemudian sekarang kita memasuki 10 hari terakhir gitu kan ya, yang menurut hadis Rasul itqu minan nar, insyaallah kita terbebas dari api neraka, amin ya, mudah-mudahan. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah berada dalam satu amalan yang baik juga, mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasul, yakni melaksanakan i'tikaf ya di masjid ini. Mudah-mudahan i'tikaf kita Bapak Ibu yang menjadi suatu amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bagaimana kita ketahui ya, amalan baik di Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda gitu kan ya. Selain itu di pagi ini kita sama juga dalam rangka ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasul, yaitu menghadiri majelis ilmu gitu kan ya. Tapi dalam hal ini saya bukan, istilahnya bukan mau berbagi gitu kan ya. Kalau berbagi mah harus dari orang yang keilmuannya luar biasa gitu. Istilahnya ini mas sharing saja kita Bapak Ibu ya. Makanya tadi Pak Ustadz Hasan menyampaikan nanti kita ada sharing dan tanya jawab saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu pertanyakan saya bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa mohon maaf, karena manusia itu terbatas ya gitu kan ya. Tidak lupa juga salawat berserta salam kita sampaikan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, sehingga mudah-mudahan dengan kita menyampaikan salawat kepada beliau, saatnya nanti kita atas izin Allah mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema yang disodorkan adalah hikmah diwajibkannya zakat gitu kan ya. Namun sebelum kita mengkaji lebih dalam kepada tema tersebut ya, Bapak Ibu, kita paham dan kita tahu bahwa yang namanya zakat ini hukumnya adalah wajib ya. Jadi hukumnya wajib. Bahkan zakat ini masuk ke dalam kategori rangkaian rukun Islam gitu kan ya. Kapan zakat ini mulai diundangkan atau diwajibkan oleh Allah gitu kan ya.
Ini memang banyak berbagai versi itu kan ya. Ada yang mengatakan umumnya adalah pada tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya saum Ramadan ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa diwajibkannya zakat ini, kalau yang tadi setelah Ramadan itu ada zakat fitrah ya, kalau zakat malnya sendiri di bulan Syawalnya. Ada yang berpendapat demikian. Terlepas dari perbedaan pendapat, tentu bagi kita adalah simpulannya bahwa zakat ini adalah kewajiban bagi kita yang mesti kita laksanakan, itu kan ya. Kemudian bagaimana kita juga harus tahu ya zakat dari segi historisnya, sejarahnya. Dulu ya sudah ada anjuran tapi bukan perintah wajib ya. Ketika kita lihat di dalam surah Maryam ya, Nabi Isa ya, pernah mengatakan ya, kalimatnya dalam surah Maryam itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ausoni bisolah ya, waz zakah ya. Ya Allah, aku ini pernah ketika hidup aku ini memberikan nasihat wasiat, mengajak kepada umatku untuk mendirikan sholat dan melaksanakan zakat. Di dalam ayat lain bahkan Allah berfirman, fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Itu kan, kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik, yaitu mereka itu tidak melaksanakan zakat. Nah, tetapi menurut para ulama tafsir, ayat ini baru sifatnya anjuran ya. Lalu ketika fase Mekah itu ketika zaman Nabi Isa, sehingga belum diwajibkan, belum juga ditentukan harta apa saja yang mesti dizakati itu, apalagi sampai kepada ketentuan seperti yang kita sampai pada saat ini. Begitupun di fase Mekah, gitu kan ya. Ini pun baru sifatnya anjuran, sehingga orang-orang kaya di fase Mekah itu dulu, gitu kan ya, sifatnya hanya anjuran saja. Sok bagi yang punya kelebihan harta, keluarkan hartanya. Itu mau berapapun, ke siapapun, itu diserahkan kepada orang tersebut ya. Yang penting menanamkan nilai kebaikan. Baru di fase Madinah di tahun kedua Hijriah sudah ada perintah kewajiban zakat, gitu kan ya, dengan tentu ada ketentuan harta apa yang mesti atau wajib dizakati. Ketentuannya seperti apa itu melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, gitu kan ya. Nah, seperti itu di antara sedikit historis mengenai zakat, gitu kan ya. Nah, kemudian zakat itu sendiri ya, artinya secara bahasa adalah suci ya, tumbuh berkembang ya, berkah ya. Itu makna zakat secara bahasa, suci ya. Itu nanti sesuai dengan tujuannya, hikmahnya, gitu kan ya. Itu zakat secara bahasa. Sementara secara istilahi ya, zakat itu adalah mengeluarkan suatu harta tertentu, itu kan ya, dengan aturan tertentu kepada golongan manusia tertentu, itu kan ya. Nah, jadi kalau secara istilah ada kalimat tertentunya, gitu, ada kata tertentunya. Itu satu tadi, mengeluarkan dari sebagian harta tertentu. Kenapa? Dan tidak semua kan ya,
Tidak semua harta mesti dizakati. Ya. Contohnya kira-kira apa Bapak? Harta yang tidak mesti dizakati. Rumah. Ibu. Ya rumah yang ditempati, terus ya kendaraan yang tidak untuk dibisniskan gitu kan ya. Jadi rumah yang kita pergunakan pakai sehari-hari tidak harus atau tidak diwajibkan zakat. Mobil meskipun harganya ya semer nah itu kalau kita pakai setiap hari untuk keperluan kita ya, tidak wajib dizakati itu kan ya. Nah itu makanya ada kalimat tertentu gitu kan ya. Maka nanti muncul apa saja harta yang mesti wajib dizakati itu. Nah seperti itu. Kemudian dengan syarat tertentu ya. Tadi ya masuk kategori barang atau harta yang mesti dizakati. Tapi kalau syaratnya belum atau ketentuannya belum mencapai, tidak bisa, gitu kan ya. Artinya tidak terkena kewajibannya. Contoh misalkan kalau belum sampai nisabnya, gitu kan ya, maka belum diwajibkan untuk dizakati, gitu kan ya. Atau belum kena haul misalkan, belum usia setahun, maka itu pun tidak terkena kewajiban zakat, itu kan. Dah mengenai haul Bapak Ibu sekalian ya, mesti kita pahami dari sekarang ya, bahwa perhitungan haul itu di dalam syariat kaitannya dengan aturan-aturan syariat. Perhitungan batas itu perhitungan dengan kalender hijriah ya, jangan kalender masehi. Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa tidak menggunakan masehi? Kemarin kita saum mulai tanggal berapa? Ini ya 1 Ramadan betul 100% masehinya 19 Februari. Masih ingat tahun lalu tanggal berapa? Gila ya. Nah ini sebetulnya ada rumusnya kalau Bapak Ibu tahu gitu kan. Ada perbedaan berapa hari dalam setahun antara hijriah dengan masehi? 10 atau 11 hari ya. Nah itu masalahnya. Jadi dalam setahun kalau kita menggunakan kalender masehi berarti sebetulnya sudah lewat 10 atau 11 hari perhitungan kewajiban itu. Nah itu ya. Jadi perhitungannya makanya harus hijriah. Maka Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu misalkan itu bisnis, buka warung, buka toko, catat kalender hijriahnya, awas ya. Sebab nanti kalau sudah haul ternyata dari sisi bisnis Bapak Ibu itu sampai nisabnya kena kewajiban, gitu kan ya, kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bisnisnya apa saja enggak. Bapak Ibu bertani, catat, gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu juga nabung ya, catat pula tanggal berapa kalender hijriahnya, awas hati-hati ya. Nah terkadang kita melupakan ya kalender hijriah teh. Kita mah inget kalender hijriah teh kalau Ramadan gitu ya. Kamu geus deket ka lebaran mah kayak tadi hitung-hitung di apal-apal geus deket ka Ramadan, ka lebaran mah ieu tangis tanggal 25 asik sakedeng di lebaran gitu nya. 2 genep dihitung, ayo dihitung nya. Lebaran teh ingetna tanggal hiji Syawal we. Ti 2 kali sepoho deui Pak ya. Nah, ayeuna tanggal sabaraha Syawal ke tengah ulang heula. Boro-boro karena tanggalna, bulannya karena sepoho. Ayeuna bulan naonnya? Duh,
buka cina itu dari Masehi itu bulan Juni cina itu hari Masehi ada apa gitu kan ya. Nah ini permasalahan kita gitu ya. Nah, permasalahan kita. Jadi sekali lagi harus hijriah, termasuk syariat lainnya, perhitungan baligh. Ya, perhitungan baligh Bapak Ibu, usia baligh 15 tahun kan? Awas Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu, Bapak-bapak ini terus harusan masih punya anak. Masih ada kecenderungan punya anak lagi. Nah, yang muda-muda atau Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau ada anak atau menantu kita mau melahirkan, catat kalender hijriahnya. Jangan lupa. Sebab nanti kewajiban syariat itu usia 15 tahun 15 tahun hijriah. Bayangkan tadi karena setahunnya geser 10 atau 11 hari, 15 tahun berarti berapa gesernya? 150 hari, 5 bulan ya. Wah, itu ya, makanya jangan disepelekan ya kalender hijriah itu. Baru sekarang mah bulatnya. baru tidak mengapa yang sudah lewat, tapi catatan yang kedepannya nih ya, catatan yang kedepannya. Makanya alhamdulillah kalau saya mah dicatat anak lahir tanggal yang 1 15 Ramadan, yang 1 25 Ramadan lahir gitu, dicatat tahun sekian ya, sehingga 15 tahun ke depan nih sudah punya kewajiban Anda ya, seperti itu ya. Jadi catat tanggal. Dan alhamdulillah kalau saya dua-duanya lahirnya di bulan Ramadan, jadi alhamdulillah ingat gitu ya. Mudah gitu kan ya, di pertengahan dan 5 hari sebelum Idul Fitri gitu kan, jadi mudah ingatnya gitu kan. Nah seperti itu. Nah, itu arti dari zakat ya secara istilah. Kemudian kepada golongan tertentu, kan tidak semua golongan ya diharuskan mendapatkan hak dari zakat kita ya, yang disebut dengan mustahik. Ada berapa golongan mustahik itu? 8. Satu apa katanya? Fakir. Kedua miskin, mu'alaf, gorim, sabilillah, ibnu sabil, amilin, hamba sahaya ya, yang tadi disebutkan Bapak ya. Ada 8 asnaf istilahnya. Nah 8 asnaf ini, 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Dan golongan ini harus muslim ya, non muslim tidak berhak mendapatkan zakat ya. Kalaupun mau ngasih saja itu mah bukan hak dari zakat ya, harus orang muslim yang 8 golongan ini gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau macam zakat ada berapa? 2 secara garis besar. 1 zakat fitrah, kedua zakat mal gitu kan ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, kapan kita harus bayar zakat fitrah? Nah ini Ramadan. Nah batasnya sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Nah makanya untuk Bapak Ibu, untuk kita semua sekarang sudah tidak susah lagi. Ada lembaga zakat ya, ada UPZ-nya, maka tinggal kita titipkan saja melalui lembaga atau UPZ ini ya, sehingga mereka nanti ya yang akan mendistribusikannya. Dan kalau zakat fitrah harus dibagikan habis sebelum Id. Nah, maka Bapak Ibu kalau menitipkan zakat, misalkan di lingkungan Bapak Ibu kan suka ada ya bentukan panitia zakat, itu harus dipastikan ya bahwa zakat itu terdistribusikan sebelum sholat Id. Sebab apa? Kalau sudah lewat Id
masuk kategori zakat? Tidak, tidak, masuknya sodakoh saja itu, gitu kan ya. Nanti harus dipastikan. Nah, makanya kami di sini di Pusdai ya buka UPZ. Ketika zakat fitrah itu Bapak Ibu ya sampai malam itu juga pokoknya berapapun harus terdistribusikan. Makanya kadang kami itu Pak di sini kalau malam itu nginep di sini ya, sebab punya amanah itu untuk mendistribusikan zakat kita harus terbagikan habis ya, kita diusahakan di malam Id sudah tuntas semua ya, seperti itu. Makanya sama karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan amilinnya, pengelolanya, maka kita batasi untuk penerimaan zakat juga, zakat fitrah utamanya itu mungkin hanya sampai waktu maghrib ya, waktu maghrib malam Idul Fitri. Nah, sebab kalau lewat sana wah Pak sampai nggak bisa tidur kita semalaman gitu kan ya, karena banyak yang nitipin di sini. Nah, seperti itu. Jadi satu zakat fitrah, kedua zakat mah gitu kan ya. Nah, kalau zakat fitrah mah lebih kepada zakat nafsiyah atau fardiyah ya, zakatnya untuk diri kita, jiwa kita gitu kan ya. Tapi kalau mal kaitannya dengan harta benda yang kita miliki. Tadi adalah mengeluarkan harta tertentu tadi gitu kan ya. Itu macam-macam zakat. Kemudian selain ketentuan berkaitan nasab ya, juga kadarnya gitu kan ya, haul nisab gitu kan, atau kadar. Contoh emas ya, Bapak Ibu punya emas gitu kan, berapa gram kalau emas nisabnya? Nah, ada yang 83, ada 84, ada 85 gitu kan ya. Kalau perak berapa? Kalau perak nisabnya berapa? 595 ya, betul, 595 gram, 595 gram. Jadi ibu ada yang punya emas peraknya pesan ibu-ibu Paknya. Nah, maka ibu kalau di rumah punya emas, punya perak gitu kan ya, ketika suaminya mengingatkan, Bu keluarkan zakatnya gitu kan ya. Nah, ibu harus siap ya. Dan tadi catatannya harus sudah mencapai haul gitu kan ya. Nah, kemudian satu ada emas, perak, kemudian hasil pertanian ya, hasil pertanian pun terkena wajib zakat. Berapa nisabnya kalau harta? Itu mah pengeluarannya ya, besar zakatnya, nisabnya. Nah, nisab pertanian itu adalah 653 kg gabah ya kalau kita padi ya, 653 kg gabah kalau padi kita ya, atau 524 kg beras, sudah menjadi beras 524 kg. Nah, kapan kita mengeluarkan zakatnya kalau pertanian? Nah, yauma hasodih, demikian dalam ayat Al-Qur'annya, yaitu pada hari panennya gitu kan. Kalau yang tadi mah haul ya, sudah mencapai. Kalau pertanian mah pada hari panen ya, jangan ditunggu sampai 1 tahun, tapi pas panen gitu kan ya. Berapa besaran zakatnya? Nah, kalau pertanian ada 2 kategori ya, berbiaya enggak, terutama dalam pengairannya gitu kan ya, berbiaya tidak, atau memang istilahnya curah hujan gitu kan ya. Kalau berbiaya berapa persen? 5% kalau berbiaya. Kalau tidak berbiaya 10%. Kalau tadi emas perak berapa persen? 2,5% dengan ya. Dan yang lainnya, nah biasanya kalau yang lainnya kayak profesi, uang tabungan kita itu analogikannya ke nisab emas ya, nah, atau perak.
Nah, tapi ada lagi yang lebih hati-hati Bapak Ibu, ya, kata ulama, kalau kita punya harta emas misalkan atau hasil perdagangan gitu kan ya, itu nisabnya ke nisab perakan saja, ya, supaya lebih aman. Sebab apa? Emas dan perak murahan mana? Perak, ya, murahan perak daripada emas. Kalau perak berapa 1 gramnya? Ada yang tahu nggak Ibu? Saya juga nggak tahu, apalagi saya laki-laki ya. Kalau nggak salah 70 sekian Pak sekarang itu ya. Kalau nggak salah 70 sekian. Jadi lebih murah perak itu ya. Nah, tapi kalau emas berapa sekarang? Oh, ibu-ibu apa emas? Ibu-ibu apa Pak emas langsung 3 juta gitu ya. Nah, jadi jauh kan ya. Nah, makanya supaya kita lebih aman kata ulama teh, udah ngambil yang perak saja gitu kan ya. Nah, termasuk tadi perbedaan pendapat di emas juga, ada yang 83, 84, 85 gitu ya. Udah ngambil yang 83 saja, ya lebih supaya lebih aman gitu kan ya. Nah, jangan-jangan kita ada ngukurnya di 85, acan aya can nisabna. Padahal sebetulnya menurut pendapat yang 5 sudah gitu kan ya. Nah, lebih amannya ngambil itu aja yang terendah gitu kan. Nah, itu ya. Tadi syarat tertentu, kemudian golongan tertentu. Nah, itu terkait zakat ya. Nanti barangkali kita sambung dengan tanya jawab lah ya, lebih dalamnya. Nah, tadi terkait dengan apa namanya tema tadi adalah mengenai hikmah ya. Hikmah dari diwajibkannya zakat ya. Yang pertama adalah untuk mensucikan ya, mensucikan harta kita, mensucikan jiwa kita gitu kan ya. Perasaan mah Bapak Ibu, kita teh daus jenis usaha nama halal, dagang gitu kan ya, halal usahanya mah, tapi terkadang dalam prakteknya tidak terasa gitu kan ya. Terkadang kita tidak terjadi transaksi ijab kabul ya dengan pembeli teh. Maka Bapak Ibu, kalau orang tua dulu gitu kan ya, itu luar biasa. Kawarung oge balanya pecin mun kapungkur menerima peraknya, tapi ijab kabulnya luar biasa gitu kan ya. Ijab kabul mangga nyangakeun artosna abi nampi barangna mugi pada halal donana, cek tukang warung ge kitu, mangga nyangakeun barangna sakantong pecin abi nampi artos 5 perak mugi pada halal duanana. Tuh kapungkur seperti itu. Sekarang mah cueknya beli teh sekarang beli teh kadang tidak terjadi dia ijab kabul gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, hati-hati itu tidak terasa gitu kan ya. Halal dalam hal pelaksanaannya. Atau terkadang kita dalam belanja gitu kan ya, terjadi apa namanya tawar menawar gitu ya, tawar menawar. Mang sabaraha ieu teh 1 kilo. Ya, dukuh teh sabaraha 1 kilo? 25.000 Ibu. 25 mahal-mahal teuing. Atuh 10.000 we. Si ibu itu aduh-aduh cenah nawar teh. Abi tatu ongkosan Bu. Alah atuh semua kos ka sawah we cenah. Kos kenal wae ka ibu teh. 10.000 nya. Geus sempulah ka ibu mah 20.000 we. Geus 10.000 sok. 15 atuh 15 10.000 untuk moal bari jeung ngambil teh teh rasa. Ngarosan nya mangnya. Nya sok. Hayo ngagayem. Aya ngaoskeun 1/2 kilo. Ari meser teh jadi. Ya, walah bahaya itu teh Ibu. Ya. Itu dalam bertransaksi itu terkadang tidak terasa gitu kan ya. Sekali lagi model usahanya mah bener halal gitu kan ya. Dan di dalam kita bekerja ya, mendapatkan penghasilan. Punten, dalam pekerjaan terkadang kita ada kontrak kerja kan ya. Nah, kontrak kerja. Anda diterima di perusahaan ini, Anda wajib masuk mulai jam 7.30, boleh pulang jam 5 sore. Terkadang kita banyak
kesianganana atau lebih cepat pulang gitu kan ya. Ari berangkat kaberangan, ari pulang pangheulana. Nah, terkadang seperti itu kan tidak terasa itu teh. Nah, makanya subhanallah ya. Allah teh memberikan syariat. Tah bisi anu ti kararos kitu, ada yang tidak terasa. Sok disucikan, dibersihkan melalui zakat. Ya. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Gitu kan ya. Khudz, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Mana di sini sedekah sebagai zakat. Sedekatan. Apa tujuannya? Tutahhiruhum. Ya, untuk mensucikan, wa tuzakkihim biha. Mudah-mudahan dalam harta itu pun tersucikan. Gitu kan ya. Jadi salah satu fungsi atau hikmah diwajibkannya berzakat adalah untuk mensucikan, baik dari sisi hartanya maupun dari jiwanya tadi. Betul catatan tadi, hartanya benar gitu kan, tapi caranya barangkali dalam prosesnya gitu kan. Yang namanya kita kan tidak terlepas ya. Dalam sholat juga Bapak Ibu kan diuswahkan, dicontohkan Rasul habis sholat baca istighfar ya, istighfar dulu. Kenapa sih udah sholat harus pakai istighfar? Kunaon tos sholat kudu istighfar? Ya, kenapa atuh? Bukannya permohonan ampunan teh ketika kita sudah melaksanakan maksiat, iya mah pan udah sholat atuh, melaksanakan ketaatan, tapi kenapa harus istighfar? Nah, satu, tidak tahu kita kan ya, sholatnya kita tidak sempurna ya. Bagus dari rumahnya mak sudah niat bagus ke masjid, Allahu Akbar, tiba-tiba ke sholat ingat kemana-mana gitu kan ya. Nah, aduh bener jarum teh tadi teh didinya nyimpen teh poho bener. Oh nya kunci teh bener didinya tadi mana neangan kuku dilingannya kunci teh. Keur sholat keur rada nikmat-nikmat, aduh poho eta can dikunci panto suksin aya maling kitu-kitu kan gitu ya. Nah, atau motor can dikunci poho. Nah, makanya sempurnakan baca istighfar ya. Di dalam surah An-Nasr ayat pendek, surah pendek itu ya. Maka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya, memuji Allah lalu beristighfar. Padahal surah ini menggambarkan tentang puncak kesuksesan dakwah Rasul ya. Puncak kesuksesan dakwah Rasul, di mana kemenangan Islam diraih. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, agama Allah. Tetapi Allah mengingatkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah, wastaghfirhu, lalu beristighfar ya. Kenapa? Bisa timbul dalam hati kebanggaan yang luar biasa, jadi sombong. Bisi dalam hati tata ieu hasil dakwah abdi gitu kan ya. Allah teh mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan, jangan lupa juga kita beristighfar. Tidak hanya alhamdulillah ya, tidak hanya alhamdulillah. Ibu bapak dinaikkan jabatan di kantor atau di perusahaan, alhamdulillah, tapi tong hilap istighfar ya. Jadi jangan sampai kita mengaku, nah inilah hasil kerja saya, ke anak buah teh, bapak hebat, bapak masih muda atau baru berapa bulan di sini, berapa tahun sudah diangkat jadi manajer.
Atuh saha bapak teh atuh akang teh apa sorangan gawe bapak seperti kumaha disiplin atuh bapak mah balik cek di perusahaan jam 7:30 bapak mah jam 7 geus di dieu padahal ngadon ngarokok engko jam 7 geus di dieu bapak mah 7:30 balik kurang jam 5 bapak jam 6 balik gitu kan itu padahal mau luak deuk heula sajam ngopi heula gitu kan dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi merasa diri, nah itu makanya istighfar gitu kan ya, kesuksesan apapun gitu kan ya. Atau dalam caranya bisa ada yang mestinya mah itu teh hak orang lain ya, siapa tahu pimpinan kita pada perasaan kita mah tidak ngadesek-desek teuing gitu nya, yang jadi punya jabatan, tapi sebetulnya itu bisa punya hak orang lain, tapi karena ada hal yang lain dari pimpinan jadi kita gitu kan, nah bisa ada hak orang lain itu teh gitu kan ya. Maka istighfar juga gitu kan ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah maka sekali lagi menunaikan zakat itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan ya, mensucikan harta dan jiwa kita. Kemudian selain mensucikan kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Sarana untuk membantu ya orang-orang yang ada di bawah kita gitu kan ya. Nah di sini muncul dari sisi sosialnya ya, dari sisi empatinya orang yang berharta. Tidak dipungkiri bahwa yang namanya hidup ini ya Allah takdirkan tidak sama gitu kan ya. Dari segi apapun tidak ada yang sama gitu kan ya. Dalam harta ada orang tuh yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja gitu kan ya. Nah itu sudah demikian Allah menciptakan kita. Untuk apa tuh? Nah tadi supaya terjadi ada keseimbangan. Jadi Bapak Ibu, kalau toh kita ditakdirkan masuk kategori orang golongan yang kurang, tong protes. Allah sudah mentakdirkan itu ya. Kemudian ketika Allah pun mentakdirkan kita lebih, jangan lalu menjadi sombong gitu kan ya. Engkau sudah dititipkan, diciptakan Allah harus demikian, jangan sombong gitu kan ya. Maka apa? Berbagi supaya terjadi keseimbangan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di kita semuanya kaya semua, balenghar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keperluan, mau seperti apa? Siapa yang akan kita suruh? Udah nggak mau itu ya. Kita bapak kaya, ibu kaya, semua kaya. Siapa yang akan kita suruh? Cing pangmelikeun bawang. Cek ibu tehnya rek masak ya ayeuna cing pang nyieunkeun ieu teh ngabangun aya nu kudu direnov di rumah. Siapa yang akan kita suruh? Sulit Pak, sebab tidak ada yang butuh ya, tidak ada yang butuh, semua kaya kernaon. Tapi apakah nikmat? Tidak. Semua kaya heudeung mah anu dagang meureun ari barenghar mah nya da urang teh mah makanan artos we nya kan bisa ya. Nah itu salah satunya ya, hikmahnya. Kenapa sih atuh kadang kita suka protes kalau teh Gusti nah atuh abdi teh disiptakeun teh kieu teu cara itu meni baleunghar kieu abdi ya. Terkadang kita protes, tapi fungsinya adalah untuk keseimbangan. Maka supaya ada keseimbangan Allah pun ngatur gitu ya melalui zakat ini gitu kan ya. Besar tidak, cuman 2,5% tadi ya, cuman 5% atau 10%. Kalau tadi hanya 653 kg gabah yang dikeluarkannya 10%, berapa berarti? 65 kilo, 66 kilo kayak gitu kan dilempengkeun. Matak ngamiskinkeun teu
Tidak. Ya. Sisanya mah nggak diserahkan buat kamu, kata Allah. Yang 6 kintalnya masuk makan. Allah mah hanya mintanya 65,3 kilo saja. Emas hanya 2,5%-nya. Dari 1 juta teh hanya 25.000 ya. Banyak tidak? Sedikit ya, hanya 25.000. Tapi terkadang kita nu di pikiran teh anu 25 nu di pikiran teh 1 juta tadi, aduh aing jadi 1 juta 25.000, padahal aya 875 tah yang kita ya. Kalau teh mangga tah 875.000 nama sok manfaatkan buat kehidupan kamu. Aku hanya minta kamu menyisihkan 2,5%-nya, 25.000 saja dari 1 juta. Zakat fitrah hanya 2,5 kilogram 1 tahun. Sedikit banyak, sangat sedikit. Padahal berapa kuintal yang Bapak Ibu konsumsi dalam 1 tahun? Ya, jauh bedanya ya. Bapak kalau makan berapa kali dalam sehari? Pak, makan sehari berapa kali? 3, ada yang 2. Saya nusa kali masih kenanya 2 atau 3 kali. Ibu sama begitu? Sama, rata-rata orang kita mah begitu ya, 3 kali sehari. Padahal karek mam bubur dia teh acan tuang, karek mam lontong acan tuang gitu kan ya. Bahkan tong heran di lebaran oge disajikeun lontong jeung kari oge aya nasi. Lebaran gitu di meja teh lontong kari aya gitu kan ya, nasi oge aya sama macam-macamna gitu kan. Nah karya lontong nggak makan itu sapiring. Setengah jam berikut baru nasi. Ya. Nah, kalau kita hitung sehari berapa kilo kita makan, dalam setahun berapa kuintal kita makan. Bias geningnya kita tidak dalam setahun teh kintalan makan teh gitu kan. Teka rasa gitu kan. Tapi Allah hanya memerintahkan kepada kita 2,5 kilogram. Tapi kadang harese tahu ge 2,5% gitu kan ya, 2,5 kilo. Kalau diuangkan ya, kalau untuk kota Bandung sekarang dirata-ratakan hanya 42.500, dan itu pun mah enggak terserahkan. Kalau mau diuangkan diserahkan kepada kita sesuai dengan nilai konsumsi makanan pokok tersebut sehari-hari. Atau kalau yang 16.000 sekilona berarti 40.000 ya, mengeluarkan zakatnya. Kalau yang 17.000 tadi 42.500. Sekarang kan edaran dari MUI dan Basnas untuk kota Bandung itu dilihat dari di rata-rata pemakaian mungkin konsumsinya 42.500. Sekali lagi itu hanya patokan umum saja gitu kan ya. Realnya mangga diserahkan kepada kita. Kita biasa mengkonsumsi yang berapa ribu 1 kilo seharinya. 1 kilonya berapa ribu gitu kan. Jadi kalau 16.000 berarti 40, tinggal itu saja gitu kan ya. Kalau 15.000 berarti 37.500. Nah, itunya zakat fitrahnya mah enggak disesuaikan. Tidak mesti harus 42 ya, enggak. Nah itu. Nah, sekali lagi, tapi terkadang kita berat oge ngaluarkeun teh. Ya. 40 kilo 40.000 sabaraha jiwa urang teh? 8 geningan 320.000 nya ngaluarkeun zakat fitrah. Teu bisa kitu 300.000. Nawar. Teu bisa kitu 300.000 cenah ka tukang zakat teh ka milih teh. Ai bapak ngonsumsi nu sabaraha sakilona? 16.000 Pak abdi teh. Hanya atuh bapak hari 16.000 mah 220.000 ada 8 orang mah. Atulah jeung ayeuna jeung bapak 300.000 nggak bisa gitu kan ya. Nah itu harus. Nah terkadang kita masih mikir-mikir lagi gitu ya. Padahal sekali lagi 8 jiwa tadi kalau diakumulasikan dalam setahun berapa kuintal yang kita makan. Ya kalau dikalkulasikan dengan uang berapa juta yang kita makan. Gitu ya. Belum lauk pauknya. Tapi terkadang kita
berat gitu kan ya. Nah, tujuannya apa? Mengeluarkan itu tadi untuk membantu kaum fakir dan miskin ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya ya, bahwa innallaha farada ala agniyail muslimin fi amwalihim biqadril ladzi yasa'u fuqara'ahum ya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang-orang agnia, orang-orang yang kaya dari kaum muslimin ya, di dalam hal hartanya ya, biqadril ladzi yasa'u fuqara'ahum ya, dengan kadar ada keluasan bagi orang-orang yang fakir ya. Wa antajhada al fuqara'u idza ja'u wa aru illa bima yudau yasna'u agnia'uhum gitu kan ya. Dan para fakir miskin tadi tidak mengalami kesulitan ya, berupa kelaparan dan ketelanjangan ya, sulit untuk pakai baju. Oke, hari kita mau lebaran teh sabaraha setel meser baju, nah, bukan yang mananya lagi, mau berapa sih kita beli baju gitu kan ya. Aya nu 5 setel minimal 3 setel teh, padahal lebaran sehari ya, Idul Fitri. Nah, genep setelan lagi pakai hari ta waktu Idul Fitri. Hah? Ente kan? Nah, itu lainnya kayak di web beli gitu kan ya. Nah, terkadang kita bahkan jangankan di Ramadan, saacan Ramadan ge kadang terus rame sok berseliweran di medsos ya. Sebelum Ramadan, itu Ramadan belum datang, tapi yang nawar-nawarin baju, nawar-nawarin pakaian sudah luar biasa berseliweran di medsos. Dan netizen pun demikian ya, menanggapi gitu kan ya. Ainu ieu sabaraha cenah. Itu sudah ngatur masalah ke lebaran. Puasana poho teh diatur gitu kan ya. Sugan hari ini ke Ramadan kita punya target untuk tamat Quran sabaraha kali gitu kan ya. Seharinya kita mau berapa juz? Asat tidak aya di nabi sosial kitunya, teu aya. Gitu kan. Tapi ramenya mikirkan lebaran, dipasarkan macam-macam kue nya, kue kering dari berbagai macam merek, berbagai macam produk, padahal Ramadan lagi acan gitu kan ya. Apalagi sudah Ramadan, apalagi di hari-hari ini Bu, tos aman kalau lebaran tuh kan, tos aman tos aman lebaran aman kue, nah, padahal itu kue dengan kue delehnya kue deleh nu lebaran teh, nah dimakan mah kabudak nu tutung meh heula, nu aralus mah diantep heula dina meja dina meja tamu anu sirinya itu teh ya, terkadang gitu teh kabudak teh mah mau ini mah jangan dulu itu mah nanti buat lebaran, sagala keur lebaran pas dina lebaran teh anger teh ketuang Bu ya. Matak saya kalau istri nggak usah beli naon-naon lah ke lebaran mah, hayang mangke beli ya, teu kudu saya nawe gitu kan ya, saya nawe 10 kaleng gitu bahkan terjadi penipuan lebaran teh ya, ada kaleng kongguan jaruna ranginang gitu kan ya, terjadi penipuan, pembohongan publik kita ya. Nah, kemudian ala wa innallaha yuhasibuhum yaumal qiyamah hisaban syadidan summa yu'adzibuhum adzaban alimah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menghisab mereka pada hari kiamat hisaban syadida, dengan hisaban yang sangat berat ya. Summa yu'adzibuhum adzaban alima, kemudian Allah akan memberikan kepadanya azab yang sangat pedih gitu kan ya. Nah, hati-hati ya, makanya dengan harta kita, jangan merasa aman dengan harta kita. Membersihkan sudah tadi. Nah, menambah keberkahan dalam harta gitu kan ya. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Gitu kan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir biji, ya, yang dari satu butir biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu tumbuh 100 biji, 100 bulir biji. Artinya bisa 700 kali lipat. Demikian hadis Rasul bahwa kebaikan seorang mukmin itu akan Allah balas 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Hadis Rasul pun demikian. Di ayat yang tadi Allah menutup kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Allah tadi dengan kalimat 100 per tiap tangkainya, berarti 700. Tapi Allah tutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu kepada orang yang Ia kehendaki. Artinya kalau kita mau hitungkan dengan Allah tong hariwang, gitu kan ya. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu orang yang dermawan jadi miskin, ya. Sok Bapak Ibu lihat, ya. Tidak ada sejarahnya orang yang dermawan mau berbagi jadi miskin, tidak ada. Justru sebaliknya, ya, orang yang dermawan itu makin luar biasa, ya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi yang sangat dermawan, gitu kan. Dalam hidupnya tidak miskin beliau, justru luar biasa. Dan itu kata Nabi, ya, jangan takut, ya, bahwa harta yang engkau sedekahkan itu tidak akan mengurangi nilai harta itu, ya, dalam hadis Rasul. Tidak mengurangi harta, ya, yang engkau sedekahkan, hadis Rasul. Jadi sudah demikian jaminnya. Jadi akan menambahi keberkahan sesuai dengan apa definisi tadi, bahwa zakat itu artinya adalah tumbuh berkembang dan berkah. Nah, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, gitu kan ya. Tapi jangan juga Bapak niatkan, Ibu niatkan aya kenceleng lewat, erek infak 100.000 sugan we jadi sekian juta. Jangan juga, ya. Intinya yang ikhlas, gitu kan ya. Intinya yang ikhlas berapapun nilainya. Kadang kita infaknya cuma 1.000, tapi ternyata Allah balas berlipat-lipat tadi jadi jutaan, gitu kan ya. Paling infak cuma 1.000, siapa tahu, gitu kan ya. Nah, si teman infak 1.000 tapi jadi beunghar. Nah, saya mana 100.000. Nah, ngaruh kieu gini kan. Nah, intinya bukan masalah itunya, ikhlasnya, gitu kan ya. Intinya di ikhlasnya. Jadi jangan berhitung-hitungan. Memang ada kalimat itu sebagai motivasi bagi kita, gitu kan. Dan yang terpenting karena tadi keberkahan itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, tidak hanya dari sisi apa namanya nominalnya, kuantitasnya, tapi justru yang terpenting adalah dari sisi kualitasnya. Akan timbul rasa nikmat, ketenangan jiwa, gitu kan ya. Itu sehingga walaupun dalam nominalnya hitungan kuantitasnya tidak bertambah, tapi ketika ada timbul ketenangan, kenikmatan jiwa kita, maka itu akan dirasakan luar biasa. Dan kita akan tidak segan-segan terus menginfakkan harta itu, bersedekah terus. Kenapa? Sudah terasa nikmatnya, sudah terasa tenangnya jiwa kita dengan bersedekah, ya. Apalagi kalau kita lihat orang yang diberi itu memang memanfaatkannya luar biasa. Senangnya luar biasa Bapak Ibu, ya. Senangnya luar biasa, gitu kan. Nah, itu menumbuhkan atau menambah keberkahan dalam harta. Kemudian sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya, bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mau berzakat, ya.
ciri orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran pun alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, gitu kan ya. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang mau berinfak, mengeluarkan hartanya, sebagian dari hartanya. Begitupun awal surat Al-Baqarah kita sudah disuguhkan oleh Allah ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Orang yang bertakwa itu iman kepada yang gaib, mendirikan salat dan berinfak atau berzakat. Gitu kan ya? Itu berarti ciri yang takwa. Nah, jadi kalau kita mengaku diri bertakwa, mengaku diri iman, ya, ketika memang ada dalam harta kita yang sudah memenuhi syarat yang harus dikeluarkan zakat, jangan susah keluarkan zakatnya. Ya. Kalaupun belum, keluarkan infak sedekahnya. Itu kan ya, supaya terus Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Gitu kan ya. Nah, itu ciri dari ketakwaan. Kemudian berikutnya sebagai tanda syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu kan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Maka kalau engkau syukuri nikmat itu maka la azidannakum, pasti. Itu kan ya. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Ibrahim ini tepatnya ayat 7 kalau nggak salah, Allah berfirmannya dengan dua huruf taukid. Di awal oleh lam pertamanya la, kemudian ujungnya nun bertasydid. Ya. La azidanna. La azidanna. Jadi Bapak Ibu, kalau ada lam di awal atau nun bertasydid di ujung, itu menunjukkan taukid, penguatan dari Allah. Artinya Allah benar-benar sungguh-sungguh pasti akan menambah. Jangan ragukan lagi. Ya. Tadi nambahnya bisa nambah secara kuantitas, bisa secara kualitas. Benarnya ketika kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan, maka akan merasa makin tenang hidup teh, gitu kan ya. Merasa makin nikmat. Gitu kan ya. Tapi kalau tidak, inna adabi lasyadid. La pakai aja gitu juga, lam taukid, pasti. Itu kan ya. Siksaan itu sangat berat sekali. Dan ingat, siksaannya tidak menunggu di akhirat, di dunia pun. Tadi Allah gampang ujinya dengan perasaan tidak tenang, gitu kan ya. Sok anu punya harta tenang teh hirupna. Jangan dikira Bapak Ibu, ya, jangan dikira, ya, nyimpen di bank, ayeuna mah loba contoh, gitu kan ya. Tiba-tiba hilang rekening teh, atau terkena hipnotis, gitu kan ya. Bingung nyimpen di bank gitu, simpen di rumah, sieun aya maling, ya, gitu kan. Tidak kena syariat teh. Disimpen we dina hanapun kasur, diamparkeun, ya. Karek kerep sakedeung, sieun aya nu ngabunuh gitu. Aduh ieu kabuka, terjadi deui. Bingung tadi mana nyimpen teh. Ya, kan gitu kan. Boga mobil anu miliaran, aduh sieun kadupak, sieun kagesek kitu-kitu. Kapikiran. Tidak akan tenang. Gitu kan ya. Lasyadid. Ya. Kenapa? Karena tidak disyukuri. Tapi kalau disyukuri, tadi lazidannakum, pasti akan Allah tambahkan. Ya minimal tadi rasa ketenangan, kesenangan, kenikmatan, ya, tenang we. Yang suka bersyukur mah ya dengan hartanya mah enggak nyanggakeun. Itu kan ya. Sebab ada kata rumusnya juga kan, sesuatu yang kita cintai mah pasti akan berpisah. Rumusnya hanya dua. Apakah kita yang mendahului berpisah dengannya, atau dia yang berpisah dengan kita lebih dulu, ya. Maka pesan malaikat Jibril kepada Rasul, ahbib ma syi'ta fa innahu mufarikun bihi. Wahai Muhammad, cintailah siapa atau apapun yang engkau cintai sesukamu, silahkan. Tapi ingat,
fa innahu mufarqun bih. Suatu saat orang atau apapun yang kau cintai itu akan berpisah denganmu. Apakah Anda dulu yang berpisah dengannya atau dia dulu yang berpisah dengan Anda? Berpisah bisa dengan kematian, bisa dengan hilangnya rezeki itu. Gampang bagi Allah ya, gampang. Kita kaya tapi tidak bersyukur, Allah siksa tadi dengan ketenangan, ketidaktenangan kita, ketidaknyamanan hidup kita. Atau Allah kurangi, bagaimana caranya menghilangkan harta itu? Diberi penyakit, gitu kan ya. Susah, obatnya sudah kemana-mana, rumah sakit yang termahal sudah didatangi, akhirnya habis hartanya ya. Sampai naudzubillah neangan anu palalinter dukun, gitu kan ya, dibayar sabar hage sok gitu, yang penting sembuh, gitu kan, sampai habis hartanya. Gampang bagi Allah, gitu kan ya. Atau diberikan musibah, kebakaran, kena maling, kena rampok dan sebagainya, gitu kan ya. Kenapa? Karena tidak disyukuri, gitu kan ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi menumbuhkan empati sudah, mengikis sifat kikir kita, gitu kan ya. Jadi zakat itu diwajibkan, hikmah berikutnya adalah untuk mengikis sifat kikir kita ya. Sifat ini, potensi kikir ini ada dalam setiap kita Bapak Ibu ya, ada dalam setiap individu kita ya. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan zakat, maka sifat kikir itu terkikis dari hidup kita. Nah, baik, sampai jam berapa Pak Ustadz? Jam 11 ya kita punya waktu. Nah tadi kalau sudah disampaikan, sisanya mangga untuk tanya jawab. Sebetulnya kalau kita bahas hikmahnya banyak ya, tapi saya sajikan demikian saja gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu ya bisa saya sampaikan. Lebih lanjutnya mangga barangkali dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau sharing pendapat, mangga silakan ya, kita saling menguatkan saja, mangga. Ya. Ke depan saja Pak Dwi ya. Ini. Pak, ke depan saja. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau sulit, mudah-mudahan lebih cepat pulang, Pak. Insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Yang pertama, emas itu kan ada kriteria emas asli atau murni sama yang non murni. Betul. Artinya 24 karat, 23, 21 Iya. ini. Ini ada seorang ustadz yang mengatakan harus antam ini Pak. Jadi yang 24 tuh belum masuk. Ya. Mohon penjelasan apakah yang antam atau boleh juga yang non antam lah, Iya. karat ya. Yang kedua, seandainya kita punya emas jatuh haulnya itu bulan Rajab Pak. Iya. Rajab 100 gram katakanlah. Kemudian ternyata bulan Syawal punya lagi dia. Kita punya beli 50 gram. Berarti ada dua macam waktu. Iya. Boleh tidak kalau kita bayarkan nanti yang 100 gram yang sama 50 gram itu di bulan Ramadan. Yang 100 gram melebihi 2 bulan, yang 50 gram kurang 1 bulan. Oh iya. Haulnya ini. Bisa nggak Ustadz ini? Ya. Karena kan ada dua apa itu? Dua emas. Yang satu sudah masuk haul. Iya. Bulan Rajab, yang satu belum. Ya. Syawal. Ya. Dan yang Syawal itu cuma 50 gram. Ya, ya. Belum masuk nisabnya. Nisabnya. Mohon penjelasan Ustaz. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dicicil weh hiji-hiji ya, biar ingat ininya. Jadi Bapak bertanya bagus sekali Pak. Apakah yang mesti dizakati itu emas murni istilahnya gitu ya, 24 karat antam gitu kan ya, atau boleh juga dengan yang tidak mencapai demikian ya. Ini memang Pak ada perselisihan pendapat memang ya. Ada yang mengatakan demikian tadi harus yang murni katanya ya. Tapi ya ada juga yang pendapat ya, tadi untuk kehati-hatian, ikhtiyat istilahnya ya.
Ikhtiat. Walaupun kita belum mencapai yang 24 karat, dan saya kalau perhiasan ada yang 24 karat nggak? Kayaknya paling nggak 23 karat, 20 dia, 22, 23 palingnya. Makanya harus antam katanya. Ya, memang pendapatnya kan ada yang seperti itu, memang harus antam katanya. Ada yang tadi untuk kehati-hatian ikhtiar, ya nilainya berapapun tadi, misalkan tidak sulit yang murni apalagi perhiasan gitu kan ya, maka tetap keluarkan saja sesuai nisabnya. Tentu kan akan beda harganya, ya akan beda harganya yang 24 karat dengan yang sakarat. Hos itu sakarat, nah, akan beda harganya memang, betul ya. Tapi dilihat dari gram, misalkan sudah mencapai nisab, ya keluarkan saja. Sekali lagi untuk ikhtiat kehati-hatian kita, ya jangan sampai ternyata itu sebenarnya sudah masuk gitu kan ya. Nah itu Pak ya, jadi tidak mesti harus antam sebenarnya gitu kan ya, tidak mesti harus antam. Mangga silakan yang kurang dari murni 24 karat juga untuk kehati-hatian kita keluarkan gitu kan ya. Nah kemudian tadi lalu bagaimana kalau kita memiliki perhiasan contoh emas saja yang 100 gram, ketika dihitung ternyata haulnya di bulan Rajab ya, di bulan Syawal kita beli lagi 50 gram belum nisab. Nah, Bapak tadi syarat, di antara syarat itu harus sudah haul ya, dan mencapai nisab 100 gram sudah mencapai nisab, haulnya sudah, maka keluarkan di bulan Rajab itu yang 100 gram gitu kan. Sebab apa? Yang bulan Syawal kita beli 50 gram, kita sudah yakin nggak mau beli itu di bulan Syawal? Belum kan? Belum tentu. Sudah beli kita, sudah beli. Di bulan Syawal, Syawal sebelumnya. Sesudahnya. Ada dua macam. Enggak, makanya berarti sebelumnya kita beli itu bulan Rajab ya, Rajab tahun lalu. Sekarang Rajab tahun ini sudah mencapai haul sudah 100 gram gitu kan ya. Kemudian Bapak tuh beli lagi bulan Syawal berikut, belinya di bulan Syawal. Nah, berarti kan itu belum terlaksana ya. Nah, kalau belum terlaksana, apakah bisa yakin terlaksana atau tidak? Baru rencana kan? Udah yakin beli kan? Nah, udah yakin mau beli, nilainya sudah ada uangnya. Nah, tapi apakah yakin bisa terlaksana gak pembelian itu? Belum tentu. Ada beberapa hal kan, biasanya tiba-tiba uang itu bisa berkurang, ya, kepake. Memang kita niatannya sudah optimis, sudah maksimal bulan Syawal nanti saya mau beli, tapi dalam perjalanannya kan belum tentu, ya. Bisa wae kan tadi perpisahannya bisa dengan kematian ya. Siapa tahu kita sudah niatkan, kitanya meninggalkan tidak terjadi kebeli merin ya. Nah makanya yang sampai haul itu dulu yang dikeluarkan, jangan sampai nunggu yang itu. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi jangan, yang sudah terjadi saja dulu. Jadi ada dua emas, yang satu bulan Saban, kita lah Syawal bulan tahun kemarin lah. Jadi dua-duanya itu udah haul, cuman haulnya berbeda. Oh, haulnya berbeda. Gimana? Oh gitu Bapak. Jadi yang satu berarti belinya Syawal tahun lalu, ya berarti haulnya di bulan Syawal, gitu. Oh maksudnya begitu Ustaz ya. Nah kalau begitu Bapak, yang 100 saja dulu keluarkan ketika haul tadi ya. Sementara yang 50 gram karena belinya bulan Syawal berikutnya gitu ya. Artinya setelah Ramadan, artinya kan haulnya nanti gitu kan ya, di bulan Rajab bulan Syawal gitu kan ya. Nah itu karena belum nisab berarti kan ada 50 gram nanti. Nah maka nanti digabungkan saja di tahun berikutnya gitu kan, dengan niatnya itu Pak ya. Nah, ya sama gitu ya. Mangga silakan Bapak. Baik, silakan Kang maju ke depan ya. Maju pasti ke depan, nggak ke belakang. Ini soalnya ini kan pendek Pak kabelnya. Ya, kedengar juga jemaah nanti pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Iya. Lebih afdol mana kalau misalnya untuk zakat fitrah, apakah diperbolehkan kita misalnya ada keluarga kita Betul. yang
dalam kondisi membutuhkan juga, apakah lebih baik kita ke lembaga zakat, atau misalnya kita lebih afdol ke yang terdekat dengan dari tangan kita langsung? Iya. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz. Ya, pertanyaannya untuk zakat, contoh zakat fitrah gitu ya sekarang, mana yang lebih afdol? Apakah melalui lembaga, ya, dalam UPZ misalkan, atau kita langsung saja ke kerabat kita yang lebih membutuhkan, yang memang kategori mustahik lah gitu kan ya. Ya. Asalkan kerabat itu bukan kerabat yang menjadi tanggung jawab kita dalam nafkah, silahkan. Ya, lebih afdol Pak. Dalam Al-Qur'annya akorib ya. Kerabat itu lebih afdol. Ya, memang jangan sampai kita ai zakat kabatur gitu nitipkan. Kan belum tentu oleh panitia zakat itu saudara kita kena gitu, dapat gitu kan. Meskipun misalkan beda kampung gitu ya. Beda kota, akan beda dapat merintih itu kan belum tentu ya. Ya, maka memang lebih afdol ke akorib. Asal jangan yang menjadi tanggung jawab kita. Contoh misalkan ke orang tua, itu nggak boleh. Tidak ada zakat untuk orang tua kita, itu kan ya. Itu mah justru kewajiban kita menafkahinya. Ya. Jadi laki-laki itu satu orang tua, gitu kan ya. Saudara perempuan, ya. Itu tanggung jawab kita sebenarnya Pak ya. Anak, jelas anak, gitu kan ya. Nah, jadi yang menjadi tanggung jawab kita itu jangan dizakati, tapi beri itu mah. Ya. Tapi kalau akorib yang lain, ya, memang masih ada hubungan kerabat dengan kita, ya, itu lebih afdol Pak, ya, karena dalam Al-Qur'annya begitu, lebih utama ke kerabat dulu, begitu kan ya. Jangan sampai kita tadi mengeluarkan zakatnya kemana, gitu kan ya, kerabat kita tidak terperhatikan, gitu kan ya, seperti itu Pak. Tuh, enggak cukup Pak, ya, terima kasih. Oh Pak, ibu-ibu dulu katanya. Ya, sok dari ibu-ibu dulu. Ibu, ya. Bu, mau nge Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Mangga. Yang pertama mungkin masih materi yang tadi tentang zakat. Ya, itu yang ditanyakan tentang tahun Hijriah Pak. Kan kalau selama ini kebanyakan mungkin kita kalau kelahiran anak itu berdasarkan tahun Masehi ya. Jadi tahun Hijriah termasuk saya juga bingung. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara mengetahui tahun hijriah anak yang sudah lahir, yang sudah besar, cara menghitungnya. Nah, ya, enggak lansia. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini Pak sering menjadi pertanyaan baik buat saya ataupun anak-anak. Jadi untuk masalah sholat tarawih sama sholat malam. Sebagian pendapat mengatakan kalau sudah sholat tarawih tidak usah sholat malam. Tapi ada juga yang sholat tarawih tetap, sholat malamnya juga tetap. Nah, jadi supaya saya ingin penjelasan dari Bapak supaya kalau anak menanyakan saya bisa menjelaskan seperti gimana gitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemper Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Bu. Enggak nuhun Bu. Ya. Jadi terkait perhitungan tanggal hijriah, ya. Bagaimana kalau misalkan usia anak kita itu sudah 20 tahun, 30 tahun, itu bagaimana mengetahuinya, gitu kan? Misalkan 14 sekarang tanggal berapa Maret sekarang tuh? 15 Maret. 30 tahun yang lalu, gitu kan ya. Bagaimana itu? Bapak Ibu sekarang mah mudah, tinggal tanya saja ke Google, gampang sekarang mah, betul. Jadi begini, tanggal 15 Maret tahun sekian bertepatan dengan berapa hijriah? Ketemu sekarang. Jadi makanya manfaatkan ya teknologi itu seperti itu. Saya untuk apakah sahih teh gitu ya si Google teh ngasih infonya kepada kita teh gitu kan ya. Apalagi saya ayat CAI namanya. Ayat CAI nama gampang AI. CAI. Ayat Bu Ai jadi ayat Bu Ai. Pinter tuh Bu Ai teh. Ya. Apalagi sekarang masih seperti itu. Saya ngecek dan sudah tahu gitu kelahiran anak saya. Saya cek benar tapi gitu kan ya, artinya benar tepat gitu. Saya
benar gitu kan ya, tepat begitu kan. Jadi insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tinggal begitu aja Bu. Misalkan sekarang 15 Maret tahun sekian ya, tahun 15 Maret 2009 misalkan ya, itu bertepatan dengan berapa Hijriah gitu kan ya, nanti muncul Bu ya, gampang. Nah jadi alhamdulillah sudah dibantu teknologi sekarang ya, tinggal begitu saja Bapak Ibu ya, untuk apalagi tadi terkait dengan syariat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, meskipun sebetulnya tidak ada hubungannya dengan materi sekarang, tapi nggak apa-apa lah Bu. Bagaimana masalah tarawih dengan qiyamul lail? Sebetulnya kalau lihat ini Rasul mah itu kayaknya sebetulnya qiyamul lail teh Bapak Ibu ya. Tapi tadi memang saya pun tidak bisa mengatakan begini tidak. Memang ada silang pendapat gitu kan ya, itu tuh ya. Tidak bisa saya memaksakan dalam satu pendapat gitu kan ya. Tinggal mangga terserah kitanya. Ada abitos taraweh. Terus kayak misalkan bangun jam 1 malam, jam 2 malam terkedah netepan tahajud deui misalkan gitu kan. Itu mangga. Tapi kan masalahnya beda ya. Hari ayeuna mah taraweh meureun, hari itu mah tahajud. Gitu kan ya. Niatnya ge beda ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka melaksanakan mengucapkan kalimat usoli kan beda ya bunyinya ge. Usoli sunat tarawih rakaat ini atau arba rakaatin sunatan. Kalau itu mah usoli sunat tahajud gitu kan ya. Nah, beda ya, mangga itu kan. Tapi kalau sudah merasa cukup dengan tarawihnya mangga silakan. Apalagi sudah ditutup witir misalkan ya mangga. Tapi ada juga yang berpendapat supaya sholat tahajud tapi nggak usah witir karena witirnya sudah gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi jangan dijadikan suatu kebimbangan hal yang demikian. Justru adanya perbedaan pendapat kita ambil untuk apa? Untuk menjadi ketenangan kita. Oh ternyata melaksanakan itu ada pendapatnya gitu. Tidak ngarang kita. Yang jadi masalah jangan sampai kita kumaha cek urang gitu kan ya. Kumaha cek urang. Nah, itu yang tidak boleh. Nah itu Bu ya, mangga silakan. Mangga masih ada Ibu untuk yang paling belakang Bu. Baik Ibu silakan Ibu ke depan. Mangga masih tersisa kuota 12 menit lagi. Iya. Bentar Bu ya. Di sebelah sini. Nggak cukup putunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyakan tentang antara infak, sedekah dan zakat. Betul. Nah, di surat At-Taubah kan innamas sedekah ya. Betul. Tapi di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, nantinya alladzi li zakati fa'ilun. Nah, ini sedekah di artinya kan zakat ya. Di zakat diperuntukkan gitu kan, yang 8 asnaf. Betul. Nah, apakah sedekah itu diartikan juga zakat? Betul. Karena di Quran di surat Al-Mu'minun zakat dicantumkan. Iya. Di zakat difailun. Betul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan Ibu, apakah zakat, infak, sedekah eta keneh? Begitulah intinya mampunya. Apakah itu juga gitu kan? Memang Bapak Ibu, istilah zakat ini di dalam Al-Quran penyebutannya beda-beda. Ada yang memang zakat, ada yang memang infak penyebutannya, ada yang memang sedekah. Tadi dalil-dalilnya seperti disebutkan ya. Khud min amalihim sedekatan tutahhirukum. Ya. Kalimatnya sedekah. Ya. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu adalah zakat, gitu kan ya. Bahkan tidak hanya sedekah, tidak hanya kalimat infak, istilah zakat disebutkan dalam Al-Quran yang dimaksudkan zakat. Bahkan kalimat hakun, hakkohu itu masuknya zakat. Wa atu hakkohu yauma hasodi. Ya. Dan berikanlah, tunaikanlah haknya pada hari panen. Yang dimaksud hak di sana adalah zakat. Jadi Bu, tadi memang kata zakat itu penyebutan dalam Al-Quran itu beragam ya. Ada memang zakat itu sendiri, ada infak, ada sedekah. Sedekah tadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin bla 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 gitu kan ayatnya. Sungguhnya arti letternya sungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, amilin, ibnu sabil, sabilillah, gorim ya, rikob begitu kan ya.
Yang dimaksud sedekah di sana adalah zakat. Nah, pertanyaannya lalu apa sih bedanya gitu kan ya? Zakat, infak, sedekah gitu kan ya. Barangkali ada yang tahu, Bapak Ibu, apa sih bedanya infak, sedekah, zakat? Enggak, Pak. Kalau zakat itu sesuatu yang wajib kita keluarkan. Kalau infak itu berupa harta yang kita berikan secara rela. Kalau sedekah itu tidak harus berupa uang, dengan senyum pun sedekah. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Jadi kalau zakat sifatnya wajib, harus dikeluarkan, gitu kan. Dan tadi kalau zakat mah dengan harta tertentu ya, aturan tertentu, peruntukan juga untuk golongan tertentu, itu zakat. Dari definisi zakat ketahuan. Kalau infak pengeluarannya mangga silakan bebas, tapi dalam infak ada kategori infak wajib. Apa itu? Infak wajib. Nazar misalkan ya. Nah, itu wajib harus dipenuhi. Termasuk kategori zakat, itu zakat itu adalah infak wajib. Gitu kan. Zakat itu infak wajib, gitu. Nah, kalau misalkan sedekah memang lebih luas. Tadi Bapak katakan bisa materi, bisa non materi. Betul. Senyum saja sedekah, gitu kan ya. Tabasam fa inat tabasam fi wajhika aiha sedekah. Ya. Senyumlah kamu karena senyumnya senyum ya di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Gitu kan ya. Jadi kalau sedekah itu lebih luas maknanya, gitu kan. Tidak hanya sifatnya materi, dan kalau sedekah ya tidak wajib hukumnya, gitu kan ya. Tapi sangat-sangat dianjurkan, gitu kan ya. Segala bentuk kebaikan yang menimbulkan kebaikan yang lain atau kebaikan lingkungan, itulah sedekah. Maka sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan fisik kita, tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, gitu kan ya. Kata Pak RT teh, duh ya sampah di urang ayeuna numpuk wae kumahanya, sok barangkali ada yang punya solusi. Ngacung Bapak teh. Pak, cek abdi mah kurang pilah heula we anu kira-kira bisa hancur secara alami, ya kita hancurkan, kita bikinkan pupuk. Bagaimana kalau yang tidak bisa kita kumpulkan, kita jual, hasilnya silahkan buat kas RT misalnya. Nah, sedekah dengan pemikiran Bapak, gitu ya. Sedekah mah lebih luas, gitu kan ya. Ayeuna hiji mah ditanya, Pak, kumaha senyum meh hungkul Bapak mah. Pendapat mah tetap senyum meh hungkul. Gitu enggak Pak RT teh. Sedekah Pak, senyum oge. Asal tong baeud, mun baeud teh Pak RT kag, alah si Bapak ditanya tah baeud tah. Taman teu nya. Nu penting tong senyum nyalira. Nah, eta kan ya. Itu sanes-sanes ada sedekah sanes tah yo. Suruh nyasrenya di mana-mana gitu kan. Lieur eta mah ya. Nah gitu. Jadi betul Pak. Nah itu Bu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang penyebutan tentang zakat, yang dimaksud zakat dalam Al-Quran itu adalah bermacam-macam. Ada yang memang zakat itu sendiri kata zakat, ada yang mengatakan dengan Allah berfirman itu dengan kata infak, yang maksudnya memang zakat. Kemudian ada yang dengan sedekah, maknanya adalah zakat ya. Ada yang dengan hak tadi ya, wa atu haqqahu yauma hasadi. Maksud di sana ada zakat haknya itu ya. Mangga. Pak, mohon maaf Ustaz. Satu aja lagi ya. Hada Ustaz pada hadal barnamaj. Oh, la mungkin Wahid Pak. Ya, Bapak mangga ini terakhir saja. Silakan Bapak. Kasihan Bapak sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tanah, Betul. tapi nggak dipakai. Iya. Nah terus dipakai oleh masyarakat jadi lapang poli. Nah karena saya tanah saya itu nggak pernah dipakai. Iya. Terus saya juga tidak pernah, jarang bayar PBB. Karena PBB itu kan pajak, Betul. bukan zakat kan, pajak. Iya. Nah pajak saya nggak pernah mau bayar karena pajak itu biasa dikorupsi. Banyak orang pajak yang berkorupsi Pak. Iya. Saya nggak rela gitu. Saya nggak rela uang saya
bayar PBB tapi dikorupsi, jadi nggak pernah bayar. Nah itu pertamanya, dosa apa tidak? Nah terus karena tanah saya itu sekarang dipakai oleh masyarakat setempat, pakai lapang poli, apakah perlu dijakati atau tidak? Itu mungkin. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan terakhir barangkali ya, ada waktu. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi Bapak ini punya tanah, tapi tidak dipakai gitu Pak ya. Satu, luas tanah itu ya berapa? Terus kalau dijual masuk kategori nisab enggak gitu kan ya, itu saja dulu pertanyaan. Kedua, kalau memang misalkan tidak dipakai oleh Bapak gitu kan ya, tapi tetap kan dipakai oleh masyarakat ya. Nah, yang dimaksud harta yang contoh tanah, rumah yang harus dikeluarkan zakat itu ketika tanah, rumah itu menghasilkan, dibisniskan. Nah, maka itu, tapi bukan tanahnya sebetulnya yang dizakati itu. Ya. Tapi hasilnya, maka tanah mah tidak dizakati, gitu kan ya. Karena makna zakat itu sendiri adalah tumbuh berkembang, an-numu gitu ya. Artinya tumbuh berkembang. Kalau dari tanah itu memang dapat menghasilkan, gitu kan, itu keluarkan zakatnya, gitu kan ya, hasilnya, gitu kan ya. Tapi bukan zakat dari tanahnya sebetulnya, tapi hasilnya, termasuk rumah pun demikian. Ya, terkecuali kalau memang terbengkalai begitu, itu kalau Bapak kan dimanfaatkan ya oleh masyarakat pakai poli gitu kan ya. Nah, ya mangga itu mah. Bapak sudah memberikan kesenangan, memberikan fasilitas kepada masyarakat, insya Allah. Tapi sekali lagi untuk kehati-hatian Bapak, ya keluarkan saja, meskipun itu mungkin dihitungnya belum ke zakat tapi sedekah, infak, mangga silakan ya. Nah, daripada itu. Terbengkalai ya, iya. Nah, memang ada yang pendapat demikian Pak, betul ya. Ya, sekali lagi perbedaan pendapat itu jangan menjadi kebingungan ya, tapi yuk kita gunakan pendapat itu, pakai pendapat itu. Tadi untuk kehatian saja, udah, gitu kan ya, seperti itu. Itu barangkali Pak, begitu Pak, udah begitu ya. Maka kalau masalah PBB itu memang aku mau bapak wetam. Memang Pak ada terela orang kayak gitunya, dipakai benar gitunya. Kita mah sudah. Ya minimalnya sesuai dengan nisab emas. Nanti Bapak suatu saat tanah itu dijual oleh Bapak gitu kan ya, dijual. Berapa tak muncul harga tanah itu gitu kan. Kalau sampai nisab emas tadi 85 gram atau 83 gram emas gitu kan ya. Nah, sekilo emas makomo gitu kan ya, keluarkan zakatnya gitu kan ya. Misalkan tanah itu ketika dijual 1 miliar ya keluarkan 2,5%-nya ya, begitu. Begitu Pak ya. Itu barangkali sudah cukup. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itu barangkali pertemuan kali ini sebetulnya memang masih asik begitu kan ya, tapi sekali lagi karena kita dibatasi oleh waktu gitu kan, masih ada katanya program berbagi apa tadi ya, door prize gitu. Dan kesehatan gratis, mangga silakan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua gitu kan ya. Kemudian kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya ya. Ketika Allah diberikan titipan harta oleh Allah ya, maka kita diberikan kesadaran di sanalah ada kewajiban bagi kita ya, yang menjadi hak orang lain. Maka keluarkanlah hak untuk orang lain tersebut dengan tidak susah payah mengeluarkannya sekali. Dan demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir.